Kemarin kita sampai mana? Oh, maksimum minimum. Oke. Ini kemarin udah ya, definisinya sudah. Ini ya, kemarin. Ini definisi secara matematisnya. Ini S elemen R2. S elemen R2. Udah belum ya ini ya? Atau bawahnya? Tinggal contoh soal. Oh, contoh Kalau soal ya? nggak ada. Oke, kita ke contoh soal kalau gitu. Benar ini materinya sedikit sih. Bukan materinya, teorinya banyak, cuman contoh soalnya gitu-gitu aja. Dan minimum. Oke, kita ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari ini. Nah, tadi kemarin nilai ekstrim yaitu ada di titik kritis. Titik kritis kan ada 3 tuh kemarin. Titik kritis. Yang pertama titik ya perbatasan domain. Jadi kalau misalkan domainnya dia terbatas dari min 10 sampai 10, nah berarti min 10 sama 10 ini dia sebagai titik kritis gitu ya. Nah, yang kedua, dia bisa jadi titik singular. Atau yang ketiga, dia titik stasioner. Nah, jadi kita harus cek tiga-tiganya nih. Boleh urut nggak? Nggak urut nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi tiga-tiganya harus dicari semua. Nah, misalkan yang pertama, kita cari titik perbatasan domain. Nah, kita kan punya fxy sama dengan kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4 gini ya. Nah, kita cek ini domainnya ada di mana gitu ya. fxy ini terdefinisi pada domain berapa aja. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, itu kan dia terdefinisi di mana-mana, ya enggak? Karena x-nya mau dimasukkan negatif positif, y-nya dimasukkan negatif positif, fx-nya pasti bernilai. Nah, jadi dia bernilai di mana-mana gitu ya. Nah, ini dibikin kata-katanya nih. Domain F NF dan XY adalah seluruh R sehingga jadi apa? Tadi kan dia syaratnya ini ya. Syarat definisi yang pertama kali. Nah, jika F kontinu pada domain yang tertutup dan terbatas, maka F memiliki nilai maksimum global dan minimum global. Domainnya harus tertutup dan terbatas. Nah, ini kan berarti domainnya tidak tertutup. Sehingga karena domain D-nya besar. FEY, domain FXY bukan ini ya, bukan daerah terbatas, ya. Maka tidak mungkin ini ya.
tidak mungkin titik perbatasan domain sebagai titik kritis. Jadi kita tidak punya titik kritis di titik perbatasan domain. Terus kita cek yang kedua, titik singular. Titik singular ini definisinya apa? Yaitu titik di mana f, salah yang bawah ya, saya tuker nih. Yaitu titik di mana f tidak punya turunan. Nah ini identik dengan diferensialan yang kemarin itu ya, diferentiable. Nah berarti kita cek apakah dia ada sifat diferensialan gitu ya, faktor diferensialan. Nah, kita cek. Kemarin kan ngeceknya kita cari turunan parsialnya ya. Terhadap X ini berarti 2X min 2 terhadap Y ini berarti 2Y gini ya. Nah, kita cek kalau masing-masing kontinu ya berarti dia diferentiable gitu ya. Nah, ini 2Y ini jelas kontinu ya. Ini jelas kontinu. Karena kalau digambar kan dia pasti ada terus gitu ya gambarnya. Mau di X berapapun masih ada. Nah, ini dia kontinu juga gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Karena X, Y kontinu di setiap X, Y elemen R ini ya. Dan F, Y, X, Y kontinu di setiap X, Y elemen R ini. Maka F, X, Y dapat didiferensialkan di mana-mana gitu ya. Di mana-mana. Artinya apa? Artinya di titik manapun dia pasti punya turunan. Jadi sehingga F(X)Y tidak mempunyai titik singular ya sebagai titik kritis. Nah dia nggak punya titik singular gitu ya. Jadi dia jelas tidak ada titik kritis di titik singular. Udah kayak gini aja. Nah sekarang tugas kita ke titik stasioner. Harusnya ini ada. Apa? Nah, adalah definisinya di sini. Definisi titik stasioner. Salah, salah modul. Nah ini. Titik stasioner yaitu titik di mana F punya turunan 0. Nah, sebenarnya ini dicari dengan gradien gitu ya. F, X, Y. Nah, del F, X, Y sama dengan F, X, X, Y, F, Y, X, Y. Jadi, intinya kan titik titik di mana F punya turunan 0. Nah, berarti del F, X, Y itu sama dengan 0. Berarti kan artinya Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 0 gitu ya. Tapi karena kita udah kerjakan titik singular duluan, berarti langsung aja nggak apa-apa. Ini gini tadi, harusnya del F. Misalkan kalian ngerjakan titik stasioner dulu ya, baru yang singular, nah berarti kalian harus tulis begini. Del Fxy sama dengan 0. Nah, berarti Fx, Xy, Fyxy sama dengan 0. Berarti kan sama dengan begini. Dan X sama dengan 0.
Jadi kalau misalkan kalian ngerjakan titik stasioner yang step nomor 2 atau step nomor 1 gitu ya. Tapi karena kita udah ngerjakan titik singular, nah langsung aja tembak X Y sama dengan 0. Nah, ini 2X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1, ini ya. Terus FY sama dengan 0, berarti 2Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, akhirnya kita punya di sini, sehingga didapat gini ya, titik stasioner 1,0. Nah, bisa nggak titik stasioner lebih dari 1? Bisa aja. Bisa aja. Gitu. Jadi kalau X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu 1 kan malah jadi 3. Jadi 2 gitu ya. Kalau X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 1 jadi 3. Jadi bisa aja titik stasioner ketemu lebih dari 1. Itu mungkin. Ya. Nah, dari sini jangan lupa kesimpulannya. Nah, sehingga titik kritis dari fxy adalah, nah, tadi kan dari titik perbatasan domain kan nggak ada titiknya. Titik singular juga nggak ada titiknya. Nah, kita cuma dapat di titik stasioner. Berarti cuma ada satu titik kritis gitu ya. Nah, jadi kita cuma punya satu titik kritis. Nah, dari sini kita harus cari apakah dia maksimum atau minimum gitu ya. Nah, jadi titik 1,0 ini menyebabkan nilai maksimum atau minimum. Nah, ini sebenarnya ada caranya lagi di selanjutnya gitu ya, uji turunan kedua. Cuman kalau mau ngecek secara logika ya, berarti kalau secara logika kan gini, sesuai dengan definisi. Nah, nah ini ya. Ini kan kalau misalkan FP0 berarti F di suatu titik itu lebih besar sama dengan nilai F di semua titik, berarti dia maksimum global gitu ya. Kebalikannya dia minimum global. Berarti kita cari nilai di titik kritis, ya. Terus kita bandingkan dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Dia paling besar atau lebih kecil dari nilai di semua kemungkinan titiknya. Kita cari dulu titiknya di sini. Tapi ini cara ini nggak semua fungsi bisa ya. Ada yang bisa, ada yang nggak. F10 ini kan ketemu, waduh, 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah gini ya, 0 kuadrat per 4. Nah, berarti ini jadi 1 sama dengan 1 min 2 plus 0 sama dengan min 1. Nah, ternyata F1,0 ini nah, hasilnya min 1. Nah, kita cek nih, apakah min 1 ini sebagai nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar. Nah, kita bandingkan. Caranya gimana? Dengan mengira-ngira. Mengira-ngira fungsi ini itu nilainya berapa aja sih? Ya. Fungsi ini tuh nilainya ada nggak dia bisa nggak lebih kecil dari min 1 gitu ya? Atau bisa nggak dia lebih besar daripada min 1? Nah, kita cek di sini. Caranya di mana? Gimana gitu ya? Bisa pakai pemfaktoran. Jadi ini kan kalau kita faktorkan X min 1 kuadrat, ya nggak pakai cara yang kemarin, materi integral, berarti ini min 1,
plus Y kuadrat per 4. Nah, ini berarti saya jadikan 1 yang kuadratnya. Nah, kan gini. X min 1 kuadrat plus Y kuadrat per 4 min 1. Ini Y kuadrat, bilangan kuadrat itu kan paling kecil 0. Ya nggak? Nggak mungkin dia negatif. Nah, ini pasti positif, paling kecil adalah 0. Nah, yang kiri, X ini, X dikurangi sesuatu kuadrat, berarti kan sama kayak yang kanan ya? Oh, beda, ding, sorry. Kalau X ini kan, kalau dia negatif, misalkan X-nya negatif 1, negatif 1 dikurangi 1, dikuadratkan, jadi berapa? Min 1, 4 positif ya. Kalau X-nya positif, dia juga positif gitu ya. Jadi positif. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, dia positif gitu ya. Nah, tapi ini kalau X-nya 1, dia bisa 0 ya. Nah, ini berarti dia paling kecil nilainya 0. Nah, ini 0 tambah 0 min 1. Nah, fungsi ini nilai paling kecilnya berarti min 1. Ya kan? Pasti fungsi ini nilainya lebih besar sama dengan min 1. Nah, kita lihat ini kan sama nih nilainya. Nah, ini kan F10 ternyata dia sama gitu ya. Sama dengan Fxy. Dia Fxy ini paling kecil min 1 juga gitu ya. F10 dia min 1. Nah, berarti apa artinya? Berarti dia sebagai nilai minimum. Dia kan min 1 dia sebagai minimum kan ya? Nah, berarti F10 ini nilai minimum. Nah, dia lokal atau global? Seharusnya dia bisa lokal, bisa global. Kenapa? Karena titik kritisnya cuma 1. Nah, ini bisa atau global gitu ya, tergantung nyebutnya apa. Nah, bisa disebut dua-duanya karena dia nggak punya pembanding. Karena kan hanya satu aja nih titik kritisnya, nggak bisa dibandingkan. Nah, jadi memang bisa seperti itu tuh ya, karena titik kritisnya hanya satu. Hanya satu. Ini kalau secara kira-kira gitu ya. Secara kira-kira. Kalau secara matematisnya gimana? Nah, ini pakai uji turunan kedua. Nah, ini jadi kita perlu nyari D, ya. Perlu nyari D sama fxx, fyy, fxy. Nah, terus kita bandingkan nih. Oh enggak, ding, nyari nilai D ya. D ini kita perlu nyari fxx, fyy, fxy. Kalau D-nya positif, fxx-nya negatif, nah dia maksimum lokal ya. Kalau D-nya positif, fxx-nya positif, dia minimum lokal. Kalau D-nya negatif, nah jadi kalau D-nya negatif langsung aja kesimpulannya, oh dia bukan titik ekstrim gitu ya, karena dia sebagai titik plana. Titik plana itu yang di materi vektor kemarin sebelum UTS itu kan ada yang cekung gitu ya. Nah, ternyata cekungnya itu bukan sebagai titik ekstrim. Nah, ini kalau D sama dengan 0, berarti pengujiannya tidak memberikan kesimpulan. Ini harus diingat gitu ya. Kita coba cari. Nah, di sini. Coba cari D-nya. Ya. Fxx, Fx, Fy. Tadi rumus D, D sama dengan Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat. Ini ya.
Oke, benar ya. Nah, kita coba cari f(x)(x). f(x)(x). Turunkan terhadap x ini 2, ini ya. f(y)(y). Turunkan terhadap y ini 2. f(x)(y). Ini turunkan terhadap y 0 gini ya. Nah, ini jangan lupa titiknya diganti. Oh, sorry, ini harusnya gini ya. Nah. Terus kita ganti misalkan. Nah, ini x, y-nya diganti apa? Diganti titik kritis. Titik kritisnya tadi 1, 0. Ini tetap 2. Ini 2. Ini tetap 0. Ini kebetulan tetap gitu ya. Nah, udah. Dari sini kita cari nilai D-nya. Berarti D, D sama dengan, kan rumusnya ini ya, langsung aja, berarti 2 kali 2, kita tulis 2 aja deh. Nah, fx 10 kali fyy 10 min fxy 10 gini ya, kuadrat. Berarti 2 kali 2 minus 0 kuadrat, 4 gitu ya. D-nya ketemu 4. Berarti dari sini kita ketemu D-nya positif, fx-nya positif gitu ya. Nah, kita lihat kesimpulannya di sini. D-nya positif, fx-nya positif. Nah, maka F10 ya merupakan nilai minimum ya. Kalau pakai turunan kedua kan enak. Kita tinggal pakai rumusnya. Nah, ketemu kriterianya, bisa kita simpulkan. Kalau pakai cara ini kan lumayan butuh ketelitian gitu ya. Nah, kan kalau dia pakai cara ini, berarti dia nyebutnya sebagai minimum lokal. Ya. Nah, yang atas ini bisa lokal, bisa global gitu ya. Karena titik kritisnya cuma 1. Kira-kira seperti ini. Yang nomor 2 juga mirip ya caranya. Ini sebenarnya ada contoh soal. Contoh soalnya cuma gini aja sih. Ada fungsi, terus ditanyain nilai maksimum minimumnya. Pokoknya selama turunannya bisa dikerjakan ya bisa aja. Bahkan ini ya. Ini sama aja kayak tadi caranya. Nah, ini kan domainnya kalau kita lihat. Domainnya kan sama aja ya. Dia terdefinisi dimanapun. Berarti domainnya semua anggota R2. Nah, berarti domainnya tidak terbatas. Gitu. Kalau tidak terbatas berarti dia tidak punya titik kritis di titik perbatasan domain. Karena alasannya sama, jadi saya copy aja. Oke, terus yang kedua, titik, ini ya, differentiable ya, titik singular. Nah, kita cek turunannya. Ini 9x kuadrat min 9. Y-nya berarti 2y min 4. Nah, ini kita tahu ini jelas kontinu gitu ya. Karena pasti di tiap titik manapun dia ada gambarnya. Ini fx, ini jelas kontinu gitu ya. Karena ini fungsi polinom, pangkatnya 2.
Nah, kalau pangkatnya lebih dari 1 itu jelas kontinu, jelas polinom gitu ya. Kalau pangkatnya 1 itu yang saya nggak berani nyimpulin polinom atau enggak. Dari sini berarti alasannya sama gitu ya. Karena fx-nya kontinu, fy-nya kontinu, berarti fxy dia terdiferensialkan di mana-mana. Nah, karena alasannya sama, saya copy aja. Terus yang ketiga kita cek titik singularnya. Nah, fxxy sama dengan 0. Berarti 9x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini berapa berarti? X kuadrat sama dengan 1. Ini ya. Nah, ini hati-hati. X kuadrat sama dengan 1. Berarti maknanya X-nya itu adalah plus minus akar 1. Jadi bukan cuma plusnya doang ya. Ada minusnya. Nah, berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Nah, kenapa kok bisa gini? Gitu. Kalau kalian misalkan ketemu kasus ada angka 25 gitu ya. 25 ini kan ya, X sama dengan begini, X kuadrat sama dengan 25 misalkan. Berarti kan X-nya itu bisa jadi 5 kuadrat. Ya. Oh, X-nya bisa jadi 5. Berarti kan, ini aja. Dan ini bisa jadi 5 kuadrat gini ya. 5 kuadrat sama dengan 25. Atau bisa juga min 5 kuadrat sama dengan 5. Nah, makanya ada plus minus. Oke. Terus kita cari FY di sini. FY berarti 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, ini udah kelihatan. Berarti titik stasioner ada 2 berarti ya. Yang pertama 1,2, yang kedua 1 min 1,2 kan? Karena X-nya ada 2. Nah, jadi ada 2 titik stasioner. Ada di sini kita simpulkan ya. Sehingga titik kritis dari fxy. Nah, titik kritisnya apa? Berarti hanya ini aja ya titik stasioner. Kadang 2 dia nggak punya tadi 1,2 dan min 1,2. Nah, dia punya 2 titik kritis. Tapi kita cek dengan turunan kedua gitu ya. Dua-duanya. Nah, satu per satu. Nah, misalkan di sini untuk yang pertama ya. Yang A untuk titik kritis 1,2. Kita cari fxx-nya dulu ya. Oh, ini kayaknya lebih enak cari fxx-nya dulu aja deh. Kita cari dulu fxx, fyy sama fxy gitu ya. fxxy ketemu 18x gini ya. fyxy ketemu 2, ya kan? fxy ketemu 0. Nah, udah.
Yang pertama untuk titik kritis 1,2. Berarti kita hitung D-nya gitu ya. D sama dengan fxx 12 dikali fyy 12 kurangi fxy 12 kuadrat ya. Fxx 12 berarti 18 ini ya, kali 1 dikali 2 kurangi 0 kuadrat. Berarti 36. Bukan kok jadi 31. Nah, ini ya. D-nya ketemu 36. Berarti di sini kita dapat D-nya positif. Begini boleh. Nah, positif. Fxx 12 juga positif. Ya. Berarti artinya maka F12 merupakan nilai minimum lokal. Nah, ini kan ya. Yang kedua kita cek. Yang B misalkan untuk titik kritis berapa nih? 1,2. Nah, berarti D sama dengan fxx min 12 gini ya, kali fyy. Min 12 kurangi fxy min 12. Ini 18 kali min 1 kali 2 min 0 kuadrat. Berarti min 36. Nah, ini D-nya ketemu negatif. Nah, ini ingat kalau D-nya negatif, berapapun fxx-nya, nah, kesimpulannya sama gitu ya. Berarti karena D-nya negatif, sehingga min 1,2 merupakan titik pelana. Maka F min 12 bukan nilai ekstrim. Ini kesimpulannya nyontek dari catatan tadi nggak apa-apa. Kan udah ada kesimpulannya kan? Nah, jadi ini kayak gini. Nah, kalau kasusnya begini, ini kan memang kesimpulannya minimum lokal. Tapi karena titik kritisnya dia sendirian, berarti bisa disebut juga sebagai minimum global. Itu ya. Jadi memang pengujiannya ini kriterianya untuk minimum lokal gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada pembandingnya, nah berarti dia bisa disebut juga sebagai global gitu ya. Hilang ini gimana sih pencet. Nah, ini materinya sampai sini gampang kan ya ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke integral. Ini mungkin integral itu kalau dulu saya dapatnya di semester 3 KPB ya, kalau kalkulus ubah banyak. Terus sama teori peluang tuh dapat tuh integral. Kayaknya rangkap 2 doang deh. Ini kalian sampai rangkap 3. Tapi nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin kalian besok kalau materi teori peluang kalau ada atau biasanya namanya probabilitas. Nah, itu pasti ada materi begini. Itu bukan yang 1 atau 2 kali pertemuan, tuh banyak. Iya, nanti akan mengulang lagi kalau kalian dapat materi teori peluang. Oke, jadi judulnya tuh multiple integral di bab 13 Pak ya, 13 apa 12. Kalau di Indonesia kan itu integral lipat. Oh, 13 berarti. Oh, 13. Nah, ini ya. Jadi ada integral rangkap 2, ada integral rangkap 3.
Nah, kalau integral rangkap 2 nanti kita belajar 3 jenis. Yang pertama yang paling basic ya. Yang kedua udah level-level. Nanti kita tunjukkan ya. Tunjukkan bedanya apa. Nah, terus ada koordinat kutub polar. Terus integral rangkap 3. Nah, ini nggak tahu cukup nggak ya? Harusnya sih kalau dari awal paham bakal cepat ngikutinnya. Karena secara perhitungan, jadi secara perhitungan integralnya itu sama. Yang membedakan adalah batasnya. Nah, nyari batasnya ini yang agak bikin pusing. Tapi kalau ngitung integralnya sama. Gitu. Makanya ujiannya mulai tanggal 11. Cukup kayaknya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita ke integral rangkap 2. Mana ya? Ini. Ini saya close dulu. Nah, ini mungkin ini asal muasal ya. Review integral rangkap 1 atau integral lipat 1. Jadi sebenarnya hakikatnya itu integral secara geometri ya. Digunakan untuk menghitung luas daerah. Nah, kalau daerahnya kayak persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, pelakat tupat, terus apalagi lingkaran, segitiga, itu kan gampang ya, ada rumusnya. Bendanya jelas gitu ya. Nah, kalau bendanya bentuk kurva gimana? Nah, itu kita harus hitung dengan menggunakan integral. Tapi definisi menghitung luasan dengan integral itu juga nggak sembarangan. Intinya yang bisa dihitung dengan integral itu luasan, kan dia di koordinat XY ya. Berarti yang bisa dihitung dengan integral luasan di atas sumbu X di bawah kurva. Jadi dia cuma di atas sumbu X. Di bawah sumbu X dia nggak dihitung. Nah, itu ya harus dipahamkan. Nah, prinsipnya gimana? Jadi ini ada namanya jumlah Riemann. Jumlah Riemann untuk F ini ya kalimatnya. Jumlah Riemann untuk F. Nah, ini sigma FTI delta XI. Merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva. Y sama dengan Fx dan X di antara A sampai B. Jika limit P menuju 0, sigma FTIX delta XI ada, maka F dikatakan terintegralkan pada AB. Nah, kalau kalian baca gini kan pasti bulat ya. Jadi saya coba jelaskan sebentar. Ini aja pakai contohnya. Nah ini ya, ini ada contohnya. Dia menghitung integral x kuadrat dx. Berarti intinya maknanya apa ini? Dia menghitung luasan daerah gitu ya di bawah kurva x pangkat 2, tapi pada koordinat x-nya dari 0 sampai 1. Oh. Jadi kan gini. Saya taruh. Kita bikin baru aja ya sini. Integral lipat 2. Nah, misalkan begini. Oh, kita tulis dulu. Dia mencari integral x kuadrat dx. Ya. Dari 1 apa dari 0 tadi dia? Oh, dari 0. Oke, dari 0 sampai 1. Ini ya. I luas, ini ya, mencari luas daerah di bawah kurva, ini ya, di bawah kurva x kuadrat pada batas
0 sampai 1 gini ya. Sampai X sama dengan 1. Nah, ternyata dengan integral itu dapatnya 1/3. Berarti kira-kira 0,33 gitu ya. Jadi Riemann itu dia maksudnya begini. Nah, ini X, ini Y. Gambarnya X kuadrat itu kan begini ya. Balik ini. Nah, ting gini ya. Dia menghitung luasan di bawah kurva X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Di bawah hijau, di atas X. Nah, pada batas X-nya 0 sampai 1. Oke, ini. Berarti yang dihitung daerah ini, ya. Yang hitung di sini, ini luasnya berapa sih? Betulnya kan kalau pakai rumus segitiga persegi panjang kan nggak akan ketemu gitu ya. Nah, ini pakai aturan Riemann. Ini saya zoom aja. Kalau kita zoom, nah kan gini. Ini X, ini Y. Berarti ini kurvanya begini. Ya. Ini X kuadrat. Ini 0. Oh, salah warna. Ini 0. Ini stop. Oke, intinya Riemann gimana? Prinsipnya dia mempartisi gitu ya. Mempartisi bagian luasan ini. Nah, bentuknya apa partisinya? Bentuknya persegi panjang. Nah, jadi dipartisi. Sebanyak berapa gitu ya? Sebanyak N. N-nya berapa? Sembarang. Ya. N-nya terserah. Misalkan ini 0 sampai 1 dibagi 5 bagian gitu ya. Boleh gitu. Nah, boleh. Atau mau dibagi kecil-kecil, boleh juga gitu ya. Baginya terserah berapa. Itu tergantung nulisnya gitu ya. Atau yang ngitung. Ding, 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 ding. Tapi harusnya nih data X-nya sama ya. Lebarnya sama. Harusnya sama ini. Ini saya aja yang nggak pinter gambar. Nah, harusnya sama. Nah, berarti gimana artinya? Berarti untuk menghitung luasan daerah bawah hijau, ini kan kita kayak menjumlahkan luasan ungu. Nah, kita kan kayak menjumlahkan luasan ungu. Misalkan kita ambil salah satu ungunya. Nah, ini kalau dulu saya nyebutnya pias, gitu. Cuman nggak tahu kalau di lain nyebutnya apa ya. Partisi kali. Di sini juga nggak disebutkan namanya apa. Dulu saya nyebutnya namanya pias. Jelaskan di sini. Nah, kalau kita ambil salah satu partisinya, ini ya. Ini dia kan pasti dari koordinat. Misalkan ambil di sini ya. Ini X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan seterusnya. Misalkan saya ambil yang ini X3, ini X4. Ini kan ya. Nah, kan kita menghitung luasan yang ungu. Jadi kan bentuknya persegi panjang gitu ya. Berarti kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini berapa? Panjangnya adalah sebesar, kalau kita lihat di sini, nah, berarti kan sebesar nilai grafiknya. Ya enggak? Kita nyebutnya FT sini. FT. Lebarnya berapa? Lebarnya kan berarti
X4 dikurangi X3. Nah, ini nyebutnya sebagai delta X. Di lebarnya ini disebut sebagai delta X. Nah, karena kan selisih dari X gitu ya. Nah, berarti luasan dari persegi panjang ini kan kita dapat FT delta X. Nah, ini kalau satu kotak, satu ungu gini ya. Satu partisi. Kalau banyak partisi gimana? Ya kita jumlahkan, ya enggak? Kita akan jumlahkan. Nah, otomatis kan nilai yang ganti-ganti nilai apa? Nilai ininya kan ya. Nilai FT-nya kan dia pasti berubah-ubah. Kita jumlahkan. Misalkan ini I dengan 1 sampai N. Kita jumlahkan di sini FTI. Nah, karena kan kalau I-nya berubah, nilai fungsinya kan berubah. Fungsi di sini sama di sini sama di sini kan nilainya beda. Delta X-nya harusnya sama sih sebenarnya secara teori. Harus sama lebarnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita bikin delta XI. Nah, ini ya. Jadi kalau kita hitung total, nah pasti sigma FTI kali delta XI. Nah, integral itu apa? Jadi kalau N-nya ini tak hingga, gitu ya. Kalau N-nya tak hingga itu sama aja kita menghitung integral. Integral dari fungsi ini. Nah, tapi nulisnya gini. Kan kalau tak hingga kan berarti dilimitkan gitu ya. Limit. Ini harusnya. Nah, sebenarnya gini ya. Nah, cuman kalau secara matematis nulisnya begini. N ini F T I delta XI. Nah, ini sama dengan integral F X D X dari A sampai B. Nah, ya. Nah, ini kenapa kok nulisnya begini? Konon katanya, kalau saya kurang tahu ya, ini kayaknya tahu orang aljabar. Intinya, kalau P ini mendekati 0, itu N-nya pasti menuju tak hingga. Intinya kayak gitu. Tapi kalau N menuju tak hingga, nah ini kan kayak nggak ada indikator lainnya gitu loh. Nah ini kayak dibandingkan dengan P ini. N menuju tak hingga. Jadi definisi secara matematisnya itu seperti ini. Gitu. Tapi secara kata-katanya kayak tadi gitu ya. Intinya menghitung luasan, ya menghitung luasan di bawah kurva, di mana partisinya ini menuju tak hingga. Ya. Nah, menghitung jumlahan tak hingga ini kan sulit gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau dia berbentuk barisan, punya beda gitu ya. Ada polanya. Ya ini kan bisa jadi nggak ada polanya. Oh, bentuknya aja kayak gini gitu ya. Untuk kurvanya aja kayak gitu. Nah, jadi bisa kita hitung dengan menggunakan integral. Nah, ini integral yang rangkap 1. Gitu ya. Asal muasalnya kayak gitu. Nah, ini ada simulasinya. Jadi jadi sebenarnya ada dua tipe partisi gitu ya. Ada yang partisinya dia bentuknya jadi offset begini partisinya. Kayak yang pertama, dia kan offset nih. Enggak, ya emang hasilnya lebih banyak sih nanti. Nah, kalau yang kedua, dia kan ada yang kosong. Nah, ada 2 jenis. Mana yang dipakai? Dua-duanya halal gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pakai yang pertama yang offset, N-nya sama dengan 0, ketemu luasannya 0,38 gini ya. N-nya 30, ketemu R-nya 0,35. Ini Riemann maksudnya, Riemann 30 atau Rn.
Kalau N-nya 50, ketemu Riemannnya 0,34. Nah, sedangkan dengan menggunakan integral ketemu 0,33. Berarti kan semakin banyak N, semakin mendekati hasil integralnya gitu ya. Nah, ini sama nih. Yang ada sisanya gitu ya. Kalau N-nya 10, ketemu luasannya 0,28. Ini ya. N-nya 30, ketemu luasannya 0,31. N-nya 50, ketemu luasannya 0,32. Nah, sama juga kan ya. Partisinya makin banyak, itu hasilnya makin mendekati hasil integralnya. Ini integral lipat 1 didefinisikan sebagai luasan daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X. Ini kayak gini prinsipnya. Ya. Nah, gimana kalau integral lipat 2? Nah, ini rada jelimet sebenarnya. Konsepnya agak jelimet. Saya tuh kadang rada gregetan diajari nggak ya prinsipnya. Tapi takutnya nanti kalian nggak tahu. Kalau dulu saya diajari sih, karena memang materi kalkulus saya tuh nggak sebanyak kalian gitu. Jadi kayak setiap hari tuh latihan soal terus sampai blenger. Kalau kalian kan kayak materinya kan jor-joran gitu ya. Apalah beda aliran. Makanya saya dulu kayak gini-gini nih. Wah, pinter ini. Pinter sombong banget. Ya nggak pinter maksudnya ngerti gitu loh asal-usulnya. Karena keseringan ini ngerjain soal terus tiap hari disuruh. Bukan tiap hari, tiap kuliah itu jarang kelas, malah sering disuruh latihan soal. Oke. Ini ya. Ini kalau yang di part 2 gimana gitu. Jadi, ya misalkan Z sama dengan fxy terdefinisi pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup, di mana R ini ternyata adalah domain, ya, ini kan domain dari XY. X ini ada di antara AB, Y di antara CD, ting ini ya. Ini kan kalau kita gambarkan di bidang XOY, jadi gambarnya persegi panjang. Terus kalau ada Z sama dengan fxy, kalau digambar kan dia berarti naik gitu ya, digambar di permukaan kayak materi awal kemarin. Nah, ini sebagai gambar di permukaan, nah gambarnya seperti ini. Z sama dengan fxy. Sebenarnya prinsipnya sama-sama pakai Riemann, tapi agak beda sedikit gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama aja dia mempartisi domainnya. Ya, mempartisi domainnya. Domainnya kan XY, ya kan? Jadi domainnya adalah suatu bidang. Kalau tadi kan domainnya X, makanya dipartisikan sumbu X-nya. Ini domainnya adalah XY, berarti bidang. Berarti bidangnya dipartisi. Jadi R ini dipartisi menjadi N bagian. N bagiannya berapa? Terserah gitu ya, sama aja. Nah, setelah dipartisi, kita disuruh memilih XK, YK pada setiap subinterval pada XI, XI-1 dan YI, YI-1. Jadi gimana maksudnya? Kan gini, partisinya kan misalkan kotak gini ya. Nah, ini kan XI-1, ini XI. Ini kan ya, ini koordinatnya, maksudnya titiknya. Nah, terus ini berarti kan otomatis dari YI-1 sampai YI. Nah, ini kan ya. Kita disuruh memilih XKYK. XKYK-nya di mana? Biasanya ada di pusat, tengah-tengah. Yang penting SKYK ini terserah ya. Yang penting bagian dari ini. Bagian dari XI, XI-1, YI, YI-1.
1. Nah, biasanya di pusat. Kadang-kadang SK-nya nih, XKYK di ini, dikasih tahu XKYK adalah pusat. Berarti kalau pusat pas di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengahnya. Buat gini. Nah, ini kan ada koordinat nih. Nah, tengah-tengahnya ini yang dinamakan sebagai XKYK. Oke. Terus kita disuruh bentuk jumlah Riemann. Nah, oke. Tadi ini kan luasan ya. Luasan sama dengan fungsinya ya dikali dengan alasnya ini kan ya. Nah, ini juga sama. Berarti fungsi dari ini XKYK dikali dengan alasnya. Berarti karena dia alasnya suatu bidang gitu ya, persegi atau persegi panjang, berarti delta AK ini luasan. Nah, delta AK ini luasan dari partisinya. Jadi misalkan kita ketemu ini gitu ya. Misalkan ini di titik misalkan ini 5, ini 8 misalkan. Ini Y-nya ini awalnya di titik 0 sampai 3. Nah, berarti delta AK-nya berapa? Ya kita hitung luasan ini. Berarti ini selisihnya 3, ini selisihnya 3. Berarti luasannya delta AK-nya adalah 9 gitu ya. 3 kali 3 adalah 9. Luasan dari partisinya. FXKYK berarti tergantung fungsinya gitu ya. XKYK-nya tinggal disubstitusikan. Nah, kalau N menuju tak hingga, nah ini ya, akibat dari delta mutlak P mendekati 0, diperoleh limit jumlah Riemann. Nah, ini kalau N-nya tak hingga, tinggal dilimitkan gitu ya. Kalau limitnya ada, maka Z sama dengan Fxy terintegralkan Riemann pada R. Ditulis sebagai berikut. Nah, jadi integral rangkap 2, R-nya ini tergantung domainnya di mana, Fxy dA. dA ini kan luasan ya, jadi nanti bisa sebagai dx dy. Nah, ini di sini. Itu ya. Nah, dari sini ketebak nggak? Kalau dari gambar, berarti dia sebenarnya kan menghitung volume di antara Z sampai ininya, domainnya. Ya kan? Karena dia aja ngitung Riemann-nya dari sini, kan? Alasnya ini, tingginya fungsi Z. Nah, berarti yang kita hitung adalah volume di bawah kurva Z di atas R. Sebenarnya definisinya mirip gitu ya. Definisinya mirip-mirip. Nah, ini definisinya gitu ya. Tuh nih, definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dua peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R, maka jika limit ini, limit fxkyk delta ak ini ada, maka f dapat diintegralkan pada R. Nah, kayak ini tadi. Kalau limitnya ada, maka bisa diintegralkan. Nah, selanjutnya, kenapa sih pensilnya? Selanjutnya, ini double integral fxy dA. Nah, dA ini kan luasan tadi ya. Makanya dia ada dx dy. Disebut sebagai integral lipat 2f pada R diberikan oleh sebagai berikut. Nah, ini definisi aja sih. Penulisannya dx dy kalau secara limit diganti dengan delta x kali delta y. Nah, ini jika z fxy kontinu, fxy-nya positif. Nah, fxy-nya positif kan berarti z-nya positif. Ya enggak? Z-nya positif berarti kan kalau digambarkan kan Z-nya naik. Nah, jadi nggak mungkin Z-nya negatif. Nah, sama kayak tadi gitu ya. Dia menghitung luasan di atas sumbu X di bawah kurva. Kalau ini menghitung volume di bawah kurva
di atas R ya. Nah, kan ya, maka double integral fx_y_dA menyatakan volume benda padat yang terletak di bawah permukaan Z dan di atas R. Mirip kan ya definisinya. Jadi kalau gambar ini, R-nya yang kotak ini persegi, Z-nya yang ini melungker-melungker. Nah, yang kita hitung adalah volume di antara Z sampai R. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini sebenarnya masih gampang sih ini. Nah, ini ada dua cara di sini, ada dua metode. Yang pertama, sejajar XZ. Ya, sejajar XZ. Nah, sejajar XZ. Nah, ting-ting gitu ya. Berarti dia, kalau kita lihat dari depan itu, motongnya dia. Nah ini potongannya sejajar XZ. Nah, berarti dia potongnya gini. Ya, kalau kita lihat dari depan berarti cuma kelihatan depannya doang gitu ya, nggak kelihatan lebarnya seberapa. Nah ini kalau kita buat di koordinat XZ gitu ya. Ini X, yang tegak Z. Nah, X-nya batasnya AB. Menghitung integralnya gimana? Berarti integral fxy dx gitu ya. Karena ini batasnya X. Kan ya, X-nya dari A sampai B. Nah, ini disimbolkan dengan AY. Nah, terus menghitung double integralnya gimana? Nah, ini dengan integral AY dy. dy-nya dari C sampai D. Nah, AY-nya diganti. AY-nya diganti jadi yang tadi, integral fxy dx. Nah, kalau kurungnya kita keluarkan, berarti ketemu double integral fxy dx dy. Ini ya. Maka, nah, ini. Gitu. Kita catat dulu di sini. Pertama, sejajar yang XO, XOZ gini ya. Nah, kita punya ini fxy dA ini ya, sama dengan ini batasnya jangan sampai keliru ya. X D Y. X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Oke. Nah, yang kedua, sejajar bidang YOZ. Ya. Nah, sama prinsipnya, YOZ kan berarti di sini. Nah, berarti partisinya kita kelihatan lebarnya gitu ya. Nah, ini Y, Z. Y-nya CD ini ya. Nah, AX-nya berarti integral fxy dy. Batasnya dari C sampai D. Karena dia dy gitu ya. Pasti di match. Kalau dy berarti batasnya Y gitu ya. Kalau dx berarti batasnya X. Nah, ini menghitung integralnya mirip gitu ya. Ini berarti integral AY dx. Dx kan batasnya A sampai B. Nah, AY-nya diganti ini. Oh, kebalik saya harusnya AX ya. Ini harusnya AX. Karena Word jadi bisa diedit.
Ini ya. Nah, AX-nya diganti integral fx y dy dx. Atasnya C sampai D. Sehingga didapat, kita tulis di sini, 2 sejajar bidang YOZ. Ini A, B, C, D. F, X, Y, dy, dx. Nah, udah. Jadi kita punya dua cara gitu ya untuk menghitung integral lipat 2. Oke. Bedanya di mana? Bedanya ini ya, ini dx dy, ini dy dx. Kalau dx dy berarti kita integralkan dulu terhadap dx. Selanjutnya ya masukkan nih batasnya, habis gitu diintegralkan lagi terhadap dy. Jadi urut dx dulu baru dy. Yang kedua dy dulu baru dx. Ya. Hasilnya gimana, Bu? Sama. Pasti sama. Kenapa? Selama batasnya nggak keliru ya. Selama batasnya nggak keliru. Makanya batasnya jangan sampai keliru. Kenapa, Pak? Kok bisa sama? Ya karena batasnya juga ini gitu ya, ngikut dx dy-nya. Nah, terus pilih yang mana sama aja. Jadi ini kan baik AB ataupun CD itu kan dia sebuah nilai, ya nggak? Empat-empatnya ini kan nilai. Kalau kita lihat di gambar, nah maksudnya batasnya itu jelas-jelas angka gitu ya. Nah, A, B, C, D batasnya itu jelas angka. Emang kalau nggak angka, batasnya apa, Bu? Bisa fungsi. Kalau fungsi, nanti materi selanjutnya. Nah, kalau fungsi itu baru nggak bisa dibalik. Tapi karena dia batasnya ini nilai, semuanya nilai. Nah, mau dx dulu boleh, atau mau dy dulu boleh. Tapi kalau batasnya fungsi, nggak boleh ditukar. Ya. Jadi karena di batasnya masih nilai, jadi nggak masalah. Tuh. Nah, kita coba ke latihan. Ini saya dapat soal dari buku yang meminjam. Lumayan sih ini. Jadi untuk membayangkan ini ya, treatmentnya itu kayak gimana. Oh, ternyata ada di sini. Oke, ini ya, nomor 9 sampai 14. Nah, kita coba kerjakan. Jadi biar paham treatmentnya gimana. Jadi pokoknya kalau belajar matematika begini ya, yang paling sulit itu sebenarnya bukan integralan, tapi kalau menurut saya itu matriks yang paling sulit. Karena ngitungnya itu harus hati-hati. Kalau ini kan enak ngitungnya, gampang. Oke. Nah, kita coba ini. Misalkan R. Nah, R ini domain gitu ya. X di antara 0 sampai 6, Y di antara 0 sampai 4. Dan P adalah partisi dari R yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama oleh garis ini. X sama dengan 2, X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Oh, ini kalau kalian mau nulis dulu, tak kasih wordnya, tapi belum selesai ya. Susah apane menela kena bu selang no mana kan cetai paling muter anak katoe Aduh, catatannya lumayan banyak. Oke, ini ya. Balik lagi ke sini.
Partisi dari R dibagi 6 bagian yang sama oleh garis X sama dengan 2, X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Oke, kita gambar dulu. Kita punya R, warna hitam aja. Ini X, ini Y. X-nya dari 0 sampai 6, misalkan di sini. 4-nya misalkan di sini. Nah, kalau mengerjakan integral lipat 2 itu pastikan kalian tahu dulu daerahnya yang mana yang mau kalian hitung. Harus paham dulu. Ini kenapa nggak pas garis toh? Kalian menghitung daerah yang mana? Kalau kita lihat dari kata-katanya, X-nya dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai dari 0 sampai 6 ya, dari 0 sampai 6.